Okay, let's go. Halo, langsung aja ya ke inti pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa makin keras kamu ngejar rezeki, malah makin capek rasanya? Ibaratnya nih, kamu udah kerja banting tulang, lembur sana-sini, pokoknya jauh lebih keras deh dari orang-orang di sekitarmu. Tapi kok hasilnya gitu-gitu aja ya, kayak jalan di tempat? Nah, kalau kamu lagi ada di fase lelah yang luar biasa ini, trust me, kamu nggak sendirian. Capek yang kamu rasain itu valid banget. Di bedah materi kita hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan kenapa rasa lelah itu bisa muncul, dan ngelihat persis kenapa strategi kerja keras yang selama ini kita agung-agungkan mungkin banget perlu dirombak total. Coba deh pikirin kalimat ini sebentar. Makin dikejar, kok makin capek? Kedengarannya simpel kan? Tapi coba benar-benar rasain beban emosionalnya. Kita kerja keras tiap hari, meres keringat, tapi hasilnya nggak sepadan. Kenapa ya? Sesuatu yang kita kejar mati-matian justru rasanya makin menjauh dan malah bikin energi kita habis nggak tersisa. Biar lebih kebayang, kita bedah rutinitas harian yang, rasanya akrab banget buat kita semua. Bayangin, pagi-pagi baru juga buka mata, udah langsung dikejar target harian. Siang dikit kita dihajar sama deadline dan ditekan dari sana-sini. Terus malamnya, waktu yang harusnya dipakai buat istirahat tenang, otak malah masih sibuk overthinking mikirin uang, tagihan, cicilan. Ini tuh bener-bener siklus tanpa henti. Kita lari terus, tapi perasaan cukup itu nggak pernah mampir. Bikin frustrasi banget kan? Oke, mari kita gali ini lebih dalam. Biasanya nih, di titik capek yang paling ekstrim, pasti bakal muncul satu pertanyaan yang diam-diam sering banget mengganggu pikiran kita. Sebenarnya, yang salah ini apanya sih? Apa kita yang kurang rajin? Atau kita yang kurang pinter? Nah, buat nemuin akar masalahnya, kita harus nengok lagi nih ke pesan-pesan yang udah dijejalin ke otak kita sejak kita masih kecil. Nah, ini dia poin krusialnya. Kita hidup di tengah masyarakat yang memuja banget yang namanya hustle culture, alias kerja keras sebagai kuda. Dari dulu kita dicekoki narasi yang sebenarnya bahaya banget. Kalau mau sukses, ya harus ngejar. Kalau mau kaya, ya harus hustle. Narasi ini nih yang bikin kita di alam bawah sadar percaya kalau lari lebih cepat dan kerja tanpa henti, itu satu-satunya tiket menuju sukses. Kita mikir, makin kencang kita lari, makin dekat kita sama rezeki. Tapi realitasnya apa? Coba deh kita jujur. Hasil dari ngejar tanpa henti ini malah seringnya jadi bumerang. Ujung-ujungnya kita cuma dapat capek, stres berkepanjangan. Parahnya lagi kita jadi kayak kehilangan kompas. Bingung sebenarnya apa sih yang kita cari dalam hidup ini. Dan yang paling bahaya dari semuanya, kita kehilangan rasa cukup. Dapat berapapun, rasanya selalu kurang. Jadi, please catat ini baik-baik. Masalahnya bukan kamu itu pemalas atau kurang usaha. Masalah utamanya ada di efek samping dari kebiasaan lari terus-terusan tanpa punya fondasi mental yang kuat. Dan fakta tadi ngebawa kita ke akar masalah yang sesungguhnya. Ada satu konsep krusial yang harus kita pahami bareng, yaitu pola pikir kekurangan atau istilah kerennya scarcity mindset. Sadar atau enggak, selama ini kita diajarin kalau rezeki itu posisinya jauh di depan sana dan harus kita kejar sampai ngos-ngosan. Padahal ketika kita ada dalam mode mengejar, secara nggak langsung kita lagi menempatkan diri di posisi orang yang nggak punya atau kurang. Nah, kalau pikiran bawah sadar kamu udah ngerasa kurang, energi yang kamu pancarkan bakal otomatis menyempit dan nahan banget potensi sejati di dalam diri kamu. Sekarang, yuk kita balik cara pandang itu, 180 derajat. Gimana kalau ternyata rezeki itu bukan buat dikejar, tapi ditarik? Wah, coba bayangin perbedaannya. Bayangin seberapa beda perasaan kamu kalau kamu bisa berhenti lari, berhenti ngejar, dan mulai ngebiarin hal-hal baik itu datang ke kamu secara natural. Ini bukan sekedar motivasi kosong loh ya, ini bener-bener soal pergeseran energi yang masif banget. Saya pengen kamu benar-benar meresapi satu kutipan luar biasa ini yang bakal jadi inti dari keseluruhan pembahasan kita. Magnet tidak mengejar, magnet tidak terburu-buru, tapi dia menarik. Coba pikirin deh, sebuah magnet tuh nggak perlu lari-lari keliling ruangan buat nyari besi. Dia cuma diam, punya daya tarik yang kuat, dan logam-logam itu sendiri yang bakal nempel ke dia. Konsep ini tuh benar-benar nyegerin pikiran banget kan? Dan perbandingan ini dengan sangat cerdas nunjukin letak perbedaannya. Di satu sisi, kita punya mindset mengejar. Mengejar itu bikin kamu capek luar biasa dan bikin emosi kamu sangat bergantung pada hasil yang belum kelihatan. Nah, di sisi lain, ada mindset berkembang. Berkembang itu bikin kamu punya nilai jual, bikin kamu kuat, bahkan jauh sebelum hasil nyatanya ada di depan mata. Kelihatannya sih sama-sama butuh usaha, tapi percayalah, hasil akhirnya itu ibarat langit dan bumi. Terus gimana cara ngubahnya? Gampang, coba deh kita praktekin ini ke dalam obrolan batin kita sehari-hari. Jujur aja nih, seberapa sering kamu nanya ke diri sendiri, gimana ya caranya dapat duit lebih banyak? Nah, mulai detik ini juga, coba ganti pertanyaan itu jadi, gimana ya caranya supaya gue layak dibayar lebih tinggi? Beda banget rasanya kan? Pertanyaan pertama itu murni dari mentalitas kurang, sementara pertanyaan kedua lahir dari niat untuk terus naikin value atau nilai diri kita.
Aturan mainnya itu super logis. Semakin kuat magnetnya, ya otomatis makin besar daya tariknya. Terus gimana cara memperkuat daya tarik magnet dalam diri kita? Gini, nilai seorang manusia di dunia profesional itu asalnya dari seberapa mampu dia nyelesain masalah orang lain. Semakin kamu berkembang, semakin kamu bisa jadi jalan keluar buat banyak orang, maka dunia yang bakal gantian nyari kamu. Peluang-peluang emas bakal otomatis ngedekat, dan kamu nggak perlu lagi tuh dobrak-dobrak pintu yang ketutup. Oke, praktiknya gimana cara kita ningkatin kapasitas diri ini? Daripada capek muter-muter nyari peluang di luar sana, mending kita fokus bangun 4 pondasi ini. 1. Belajar lebih dalam lagi di bidang keahlianmu. Jangan cepat puas. 2. Terus latih dan asah skill kamu sampai benar-benar tajam. 3. Perbaiki cara berpikir. Jadilah orang yang positif dan selalu cari solusi, bukan nyari alasan. Dan yang keempat, bangun karakter diri yang kuat dan bisa dipercaya. Kalau kamu konsisten lakuin ini, daya tarik magnet kamu bakal meroket tajam. Saya mau ngeyakinin kamu soal satu hal yang esensial banget. Begitu kamu naik level, rezeki itu secara otomatis bakal nyesuaiin dengan sendirinya. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa capek banget, sampai rasanya mau menyerah, ingat ya, itu bukan berarti kamu lemah. Kamu itu kuat banget. Masalahnya cuma satu, kamu mungkin udah terlalu lama lari ke arah yang salah. Kamu membakar habis energimu cuma buat ngejar, bukan buat bertumbuh. Jadi, kalau saat ini kamu lagi ngerasa penat banget sama semuanya, coba lakuin ini. Berhenti sebentar, tarik napas yang panjang, lepasin pelan-pelan, izinin diri kamu buat ngelepasin beban berat dari siklus ngejar yang gak ada ujungnya itu. Udah saatnya kamu ganti strategi. Jangan habiskan sisa hidupmu cuma buat ngejar bayangan yang terus lari. Mulai hari ini, fokus bangun dirimu sendiri buat narik semua hal baik yang kamu impikan. Karena pada akhirnya ada satu kebenaran mendalam yang ngerangkum semua obrolan kita hari ini. Rezeki itu nggak datang ke orang yang paling cepat larinya, tapi datang ke orang yang paling siap menerimanya. Kesiapan itu nggak datang tiba-tiba, tapi dibangun dari kapasitas diri, keahlian yang solid, dan tentu saja mindset yang benar. Menjadi sebuah magnet berarti kamu memantaskan diri seutuhnya untuk menyambut hal-hal besar yang udah pasti bakal datang ke kamu. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu sama satu pertanyaan yang cukup tajam nih. Setelah kita bongkar semuanya, setelah kamu tahu kalau ngejar cuma bakal nguras energimu, sementara ngebangun diri bakal narik peluang berdatangan, keputusan apa yang bakal kamu ambil hari ini? Apakah kamu masih mau terus-terusan capek mengejar, atau kamu udah siap bertransformasi jadi magnet? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kamu. Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Teruslah bertumbuh, tingkatkan terus nilai dirimu, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.